Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Aquapon, belajar servis HP untuk pemula. Oke, di sini langsung saja saya ada HP Redmi 5 Plus. Untuk kasusnya HP ini mati total. Jadi tidak bisa dihidupkan dan dicas pun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, HP sudah saya bongkar ya. Nah, di sini perhatikan sudah saya bongkar tutup belakangnya. Ini saya coba hidupkan juga tidak bisa. Saya coba cas juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lampu indikator pengecasan tidak menyala. Nah, bisa diperhatikan ya. Di bagian atas ini ada lampu indikator pengecasan, namun tidak ada menyala sama sekali saat dicolok charger. Oke, di sini akan saya coba tes menggunakan power supply supaya bisa mengetahui lebih lanjut ya. Di sini sambungkan kabel main ke ground, kemudian untuk yang plusnya kita sambungkan ke pipet. Oke, di sini saya coba tekan tombol power. Bisa diperhatikan teman-teman, jarum ampernya bergerak naik sedikit, kemudian turun lagi. Jadi ini untuk IC powernya masih hidup ya, masih ada pergerakan. Oke, langsung saja saya bongkar mesinnya, saya angkat. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya penyakitnya adalah di bagian IC PMI-nya. Nah, ini ya, posisinya di sebelah CPU. IC PMI 8952, bukan IC power yang 8953, namun yang PMI-nya. Untuk IC ini bisa dikatakan IC cas ya, IC cas, IC lampu itu gabung di sini ya, masuknya di IC PMI 8952. Oke, langsung saja di sini akan saya angkat IC-nya, kemudian kita ganti. Dan di sini saya akan ambil dari kanibalan, dari bangkai HP lain ya. Oke, langsung di sini akan saya angkat IC-nya, kita kasih plug sedikit. Kemudian kita angkat menggunakan blower. Hati-hati saat pengangkatan dan pastikan kalau bisa untuk IC CPU-nya ditutup seng ya, supaya tidak terkena panas yang berlebih karena posisi IC-nya itu dekat dengan IC CPU. Nah, di sini sudah saya siapkan ya untuk IC-nya. Nah, ini PMI 8952. Ini saya ambil dari bangkai HP lain ya. Untuk banyak ya, untuk seri HP yang menggunakan IC ini ya, seperti HP Redmi Note 4, kemudian HP Redmi 5. Kodenya sama, yaitu 89 PMI 8952. Lalu akan saya cetak dulu. Di sini saya cetak atau saya rebel menggunakan PCB bekas. Jadi saya tidak menggunakan cetakan plat BGA. Untuk IC kecil seperti ini, IC power, kemudian IC PMI, IC sinyal, itu biasanya saya tidak menggunakan cetakan. Lebih mudah menggunakan PCB bekas ya. Di sini saya kasih timah. Kemudian kita kasih plug sedikit, lalu kita panasi menggunakan blower ya. Untuk penggunaan blowernya dari bawah ya. Nah, setelah timahnya meleleh, lalu kita masukkan IC PMI-nya sambil kita goyangkan supaya bisa rata ya. Kita goyang-goyangkan ke kiri ke kanan. Nah, setelah rasa cukup rata, kita angkat. Nah, untuk cetak cara seperti ini itu, nah ini hasilnya teman-teman. Nah, jika kita cetak seperti ini itu kakinya lebih pendek ya. Jadi berbeda dengan menggunakan plat BGA. Itu
kakinya kalau yang menggunakan PCB ini, PCB bekas itu kakinya cukup mudah saat pemasangannya. Namun kalau untuk IC CPU, IC MMC tetap harus menggunakan plat BGA. Ini sudah saya rebol. Jika dirasa belum merata, bisa cetak ulang ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan ke Redmi 5 Plus ya, yang tadi kita angkat IC-nya. Oke, untuk proses pemasangan ini taruh dulu, kita presisikan dulu, posisikan IC-nya di tempatnya. Untuk pemasangan IC ini sebenarnya cukup mudah ya, namun biasanya untuk pemula, saya sendiri waktu dulu masih belajar itu agak susah. Kita taruh saja, kita presisikan ke tempatnya. Nah, di situ sebenarnya sudah ada garisnya ya, garis di pojok dan di sampingnya itu sebagai gambaran kita. Jadi posisi peletakannya itu sesuai dengan garis tersebut. Hanya saja kadang susah kalau masih pemula. Nah, kita presisikan lalu kita panasi. Nah, sebenarnya saat dipanasi ini IC itu akan geser sendiri ya, akan ke tempatnya jika peletakannya sudah pas. Namun kadang kalau belum bisa ya geser ke kiri dan ke kanan, itu goyang-goyang. Kita presisikan saja di sini lalu kita panasi. Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman, hanya butuh terbiasa saja. Kalau sudah terbiasa itu gampang. Jadi di sini IC sudah terpasang. Selanjutnya kita cek apakah sudah presisi atau belum. Nah, ini sudah pas ya posisinya. Nah, sebentar ini. Nah, itu. Oke, untuk peletakannya jangan lupa ya, jangan sampai terbalik. Jadi sebelum kita angkat IC bekasnya, itu kita lihat dulu, biasanya ada titik, tanda titik di bagian pojok ya. Jangan sampai terbalik. Oke, di sini ini sudah agak dingin, kemudian kita bersihkan menggunakan thinner ya untuk bekas fluk. Kita bersihkan dengan sikat, kasih thinner, kemudian kita keringkan menggunakan tisu supaya tidak terjadi shotnya. Selanjutnya kita tes ya di V-bednya apakah shot atau tidak ya. Jika shot harus kita pasang ulang. Oke, saya tes. Nah, di sini aman, tidak terjadi shot. Kalau di V-bed di baterai plus dan main bunyi semua, itu artinya shot. Oke, langsung saya pasang. Kita rakit mesinnya, kita tes lagi apakah sudah bisa menyala atau belum. Oke, kita pasangkan soket-soketnya, lalu kita pasangkan baterainya. Oke, akan saya coba hidupkan. Nah, di sini bisa diperhatikan teman-teman, lampu indikator pengecasan menyala, namun ini berkedip ya. Oke, saya coba cas. Nah, itu juga berkedip ya, di lampu indikator pengecasannya berkedip. Itu artinya IC PMI-nya sudah merespon. Cuma sepertinya ini kehabisan baterai ya, baterainya tidak ada isinya. Oke, saya cek tanpa baterai ya, lepas baterai. Saya cas tanpa menggunakan baterai. Nah, ini getar, kemudian ada logo Mi-nya. Itu artinya sudah hidup ya teman-teman. Kita pasangkan baterainya, mati lagi. Oke, ini kemungkinan besar baterainya
habis, tidak ada isinya. Karena ini memang katanya tadinya tidak bisa dicas ya, kemudian mau diservis belum ada biaya, lalu ditaruh dan kemungkinan besar baterainya habis. Akan saya coba bersihkan konektornya, saya colok, masih sama, nah, masih sama, belum bisa menyala. Oke, akan saya coba dengan baterai yang lain ya. Kebetulan di sini saya ada stok baterai untuk HP Redmi 5 Plus ini. Nah, ini ya, baterai Redmi 5 Plus. Akan saya coba tes menggunakan baterai ini ya. Kita cek dulu apakah ada dayanya. Karena ini baterai sudah lama juga ya, tidak saya pakai. Oke, kita cek menggunakan multitester. Nah, di sini ada tegangan ya 3,7. Itu baterai, artinya baterainya masih ada isinya. Nah, untuk tegangan 37 ke atas itu biasanya bisa digunakan untuk menghidupkan mesin ya. Namun kalau tegangan di bawah 3,5 itu biasanya tidak bisa. Oke, saya coba cas dulu. Nah, di sini muncul logo Mi. Kita tunggu. Nah, ini ya, baterainya ada tapi sedikit ya, itu. Ada indikator pengecasan nyala, juga ada baterainya, cuma masih merah karena isinya sedikit. Nah, ini cuma 3% di sini, teman-teman. Nah, jadi bisa diperhatikan ya. Untuk penggunaan baterai ini kita cek dulu, bila tegangannya di bawah 3,5 volt itu biasanya tidak akan bisa untuk menghidupkan mesin, ataupun saat kita cas pun tidak akan bisa ya. Kadang hanya berkedip saja, karena untuk titik aman pengecasan itu biasanya 3,6. Kalau baterainya isinya 3,6 itu biasanya bisa kita cas. Jadi isinya bisa 1, 2 atau 3% ya. Namun jika tegangan di bawah 3,5 itu tidak bisa digunakan, saat dicas pasti akan berkedip. Seperti tadi ya, baterai yang OI-nya yang ada di HP ini itu saat dicas berkedip, namun tidak hidup ya. Jadi tidak ada logo pengecasan, juga tidak lampu indikator, cuma berkedip. Itu kemungkinan besar baterai isinya di bawah 3,5. Nah, di sini setelah saya gunakan baterai yang isinya 3,7 itu bisa. Jadi kemungkinan baterainya tidak ada isinya. Oke, ini saya coba hidupkan. Nah, hidup ya teman-teman ya, bisa diperhatikan. Nih, HP sudah bisa hidup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk kasus yang seperti ini bisa gunakan cara yang seperti di video ini. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan jika ada yang ditanyakan silahkan ketikkan di kolom komentar. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.